Fajar bisa nyanyi nggak? Bu, sebentar saya nyari lagu. Bisa nggak? Ayo Fajar sekalian buka. Langsung mulai nih. Oh ya, baik. Yalah. Shalom, selamat pagi saudara semua. Puji syukur pada Tuhan karena pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu pada pagi hari ini dengan pujian lebih dari nafasku. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Maya. Langsung doa dong Fajar. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan karena atas anugerah-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh merasakan anugerah-Mu Tuhan, nafas kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan pribadi lepas pribadi kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan bersatu Tuhan dan akan mulai Tuhan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, Om Bram Tuhan. Biarlah Tuhan melalui beliau Tuhan, firman-Mu disampaikan bagi kami Tuhan, dan berbicara Tuhan kepada beliau Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan pada hari ini hanya berasal dari Tuhan. Dan semua Tuhan untuk kekuatan kami dalam menghadapi hari-hari yang jahat Tuhan. Dan Tuhan kami menyerahkan pribadi kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk berselarakan kuasa darah-Mu Tuhan, layakkanlah kami Tuhan untuk boleh kami menerima firman-Mu ini Tuhan. Dan namun menyerahkan waktu saat itu kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup berlian. Amin. Dan diserahkan pada Om Bram. Oke.
Kita kejadian Kejadian 31 pasal Om Bram. 1, iya. Oke, 31. Ya, Ya, silakan Om Bram. Oke, shalom semuanya. Kita akan baca satu orang dua ayat secara bergantian. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaan. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Ajar. Ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. David bisa baca? Sekarang jadi 5 ya? Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. 7, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-coreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Ayat 9, demikianlah Allah mengambil ternak ayammu dan memberikan kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ya, ayat 11, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah ayat Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah, engkau pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Ajar. Ayat 15, bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Ya. 17, Bersiaplah Yakub dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ya, demikian pembacaan untuk perikop ini.
Kita renungkan sejenak. Menit ke-20 kita boleh ke sini kembali seperti biasanya. Ya, kami udah 3 menit. Kita kembali lagi ke ayat firman Tuhan. Saya melihat ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Saya bacakan kembali ya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dan ayat yang ketujuh, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ya, sebelum saya menguraikan sedikit, saya ada batuk dan flu, jadi kalau saya batuk dan ini dimaklumi ya. Semoga tidak yang mengganggu gitu. Ya, jadi saya melihat di sini bahwa Yakub sebagai kepala keluarga, kemarin kita bahas tentang kepala keluarga juga ya, tentang salah alamat lah dan lain sebagainya. Kenapa kita banyak berbicara tentang keluarga? Karena hal yang pertama kali Allah dirikan di dunia ini adalah keluarga. Jadi keluarga merupakan tiang utama dalam menjalankan kehidupan, karena di mana sebuah keluarga itu jadi kuat, maka
dimanapun kita berkiprah itu akan berpengaruh. Makanya ada sebuah statement bahwa suatu bangsa yang kuat itu di mana keluarga-keluarga yang kuat. Jadi keluarga yang kuat akan menghasilkan sebuah komunitas yang kuat, gitu ya. Maka keluarga merupakan inti pembinaan yang paling hakiki untuk membuat dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik, gitu. Nah, kita melihat di sini bahwa Yakub sebagai kepala keluarga atau pemimpin dalam keluarga, dia ingin meyakinkan keluarganya tentang penyertaan Tuhan. Ya, di sini dia katakan bahwa sekalipun ayahmu telah berubah, tidak seperti awal-awal saya datang, tetapi dia katakan Allah ayahku menyertai aku. Nah, jadi di sini Yakub tidak mengatakan Allah dia ya, tapi Allah ayahnya, gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-7 diulangi kembali bahwa Allah, ya, Elohim tidak membiarkan mertuanya berbuat jahat, ya. Ataupun dengan kata lain, Elohim tidak membiarkan orang lain berbuat jahat kepadanya, kepada Yakub. Jadi dia ingin menyampaikan pesan ini kepada keluarganya bahwa orang mungkin tidak berpihak kepada kita, tetapi Tuhan Allahku itu menyertai kita, gitu. Ini pesan Yakub yang ingin Yakub sampaikan, gitu. Nah, dalam kasus firman Tuhan ini kita melihat bahwa Laban, ya, sebagai mertuanya sendiri itu berubah, gitu. Berubah raut wajahnya. Kalau kita hidup dengan seseorang, ketika orang tidak senang dengan kita, kan kita bisa lihat tuh, nampak tuh dari raut wajah aja nampak. Ya, mungkin teman-teman pernah alami kan, ketika orang tidak suka dengan kita, kan nampak tuh dari sikapnya. Ini kan sikap daripada Laban, ya, kepada Yakub, gitu. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Karena, ya, Yakub ini memboyong anak-anak dan cucu-cucu Laban keluar dari rumahnya. Nah, ya, tadi kita baca ayat yang berapa tadi? Ayat yang kelima, ayat yang ke berapa tadi ya? Bentar dulu, saya tengok. Ayat 30 kalau tidak salah. Bukan ayat 20, ayat 20 ya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Jadi saya tertawa tadi karena mengingat saya memang dulu saya begitu, tidak beritahu ayah dan ibu, main pakaian sembunyi-sembunyi, lari gitu, meninggalkan ayah dan ibu dan pergi merantau, gitu. Jadi makanya saya merasa geli di situ kok. Ayat ini mengingatkan saya, gitu. Nah, jadi hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri ya bagi Yakub secara akal sehat. Kalau Laban tidak senang dengan dirinya, ya, belum lagi dia berhadapan dengan kakaknya sendiri, gitu, yang ingin membunuh dia. Seperti itu. Nah, ini tambah beban baru untuk Yakub sebagai manusia. Satu masalah belum selesai, masalah baru datang lagi nih. Ya, di mana tempat yang seharusnya dia berlindung sekarang nggak nyaman lagi dia di situ. Ya, nah seringkali juga kita seperti itu. Masalah satu belum selesai, datang masalah baru, tentu membuat kita sebagai manusia ada kekhawatiran tersendiri, ya, menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Nah, jadi di dalam keadaan seperti ini, Yakub harus pergi dan berlindung atau meminta pertolongan jika dirinya mengalami kesulitan hidup, gitu kan. Ya pasti, sebagai manusia pasti mencari solusi, mencari tempat yang aman, ya. Nah, namun demikian Yakub ingin memberitahukan kepada keluarganya bahwa sekalipun semua orang tidak senang dan membenci dan meninggalkan dirinya dan keluarganya, tetapi dia melihat di situ bahwa keluarganya harus tahu, supaya keluarganya memahami bahwa Allah menyertai mereka, gitu. Seringkali
ya namanya kaum ibu itu biasanya kalau akhir-akhir bulan uang makin menipis, itu biasanya kekhawatiran soal urusan dapur kan datang. Seringkali saya bilang sama istri saya, pernah enggak selama kita menikah hingga hari ini dalam pelayanan kita itu Allah pernah terlambat dalam menolong kita? Enggak katanya. Nah, kalau tidak pernah, kenapa khawatir gitu? Nah, jadi sebagai kepala keluarga itu ingin meyakinkan keluarga bahwa Tuhan ada. Anak saya kadang-kadang juga ya, walaupun sebagai anak, gimana ini Pak? Dia punya masalah, gimana ini Pak? Saya bilang, pernah enggak kamu melihat Tuhan tidak pernah nolong kamu? Enggak. Ya udah. Gitu. Jadi kita sebagai kepala keluarga harus meyakinkan ya keluarga bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Ya, tapi bagaimana bisa kita meyakinkan keluarga sebagai kepala keluarga sendiri tidak punya keyakinan dengan Tuhan, tidak pernah cari Tuhan, kan repot tuh. Nah itulah sebabnya kita melihat di sini bahwa Yakub ingin meyakinkan keluarga tentang penyertaan Tuhan. Ya, itu. Maka Yakub katakan, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dia menyadari bahwa Allahnya menyertai. Maka tadi kalau kita baca itu memang ada sesuatu yang kurang jujur dari Yakub sendiri. Dia mengatakan bahwa ya dia dalam mimpi dia melihat bagaimana Allah mengubah kambing-kambing menjadi coreng-coreng, loreng-loreng, ya binti-binti. Padahal enggak, dia rekayasa dia sendiri. Tapi dia bilang dia bermimpi. Ya, ini kan dia bohong. Makanya di sini kenapa dia tidak katakan Allahku, tetapi dia katakan Allah ayahku, karena dia belum bertobat nih. Ini belum bertobat ya. Nah, wajarlah kalau dia menipu. Jadi ini belum bertobat saja begini kan. Punya keyakinan. Nanti kalau kita lihat nanti dia bertobat bagaimana lagi gitu kan, nanti masuk ke sana. Di sini kita melihat keyakinan Yakub ya cukup sempurna, cukup bagus ya. Yang diturunkan oleh Abraham neneknya dan ayahnya Ishak kepada dia ya. Ditambah dengan ungkapan Allah kepadanya ketika Allah menampakkan diri kepadanya di Betel bahwa dia akan menyertai Yakub. Ya, di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-13 itu, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Jadi perkataan ini juga menguasai pikiran dan diri Yakub. Gitu. Nah, hal semacam ini seharusnya sih dimiliki oleh setiap orang percaya gitu yang menamakan dirinya sebagai orang Kristen, sehingga ketika mereka berada di dalam situasi seolah tidak ada lagi yang bisa memihak kepada diri mereka, ya mereka punya keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai mereka gitu. Ya, sebagai orang Kristen seharusnya begini. Kita miliki prinsip seperti ini. Nah, bahkan kita lihat bahwa bukankah Tuhan Yesus juga berjanji kepada para muridnya ya, bahwa mereka disertai Tuhan sampai pada akhir zaman. Jadi kalau murid-murid berarti kalau kita sebagai orang Kristen berarti kita murid Tuhan. Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah jadi murid Tuhan. Maka janji ini pun berlaku untuk kita, itu ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman. Belum tentu kita bisa hidup sampai akhir zaman kedatangan Tuhan kan. Artinya dengan kata lain, Tuhan berjanji menyertai kita seumur hidup. Gitu. Nah ini penting bagi kita sebagai anak Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan tadi bahwa bukankah kita juga adalah murid Tuhan Yesus pada zaman ini gitu ya. Yang mana ayat firman Tuhan ini juga adalah janji Tuhan kepada kita gitu. Bahwa ia menyertai kita.
untuk selamanya. Nah, hal ini dikatakan Yakub ya karena pengalaman pribadi Yakub tentang penyertaan Tuhan ya terhadap dirinya. Bagaimana dia memperoleh segala sesuatu yang seharusnya yang tidak dia terima gitu. Tapi Tuhan memberkati dia gitu. Walaupun apa yang dia lakukan itu sebenarnya kurang tepat, tapi ya Tuhan berkati gitu loh. Apapun yang dikerjakan oleh Yakub diberkati oleh Tuhan. Nah, hal semacam ini ya seharusnya setiap anggota keluarga itu ketika dihadapkan kepada persoalan seperti ini harus punya keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka ya. Apalagi kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, seharusnya itu menjadi pengalaman yang menguatkan kita gitu. Kalau berbicara pengalaman dengan Tuhan Yesus, saya bukan ingin mengatakan bahwa saya lebih hebat dari orang lain. Ada banyak orang yang punya pengalaman spiritual yang melebihi saya gitu. Tapi saya pribadi, Tuhan menampakkan diri berulang kali kepada saya, dan dia menunjukkan apa yang ia janjikan itu kepada saya itu real. Senantiasa saya alami. Baik ancaman untuk dibunuh, maupun berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, dia selalu menepati janjinya. Jadi Yesus itu tidak pernah menepati janji. Masalahnya kita pernah tidak mengalami gitu. Kalau kita hubungan Tuhan dengan kita bagus, Tuhan selalu menepati janjinya. Yang membuat Tuhan tidak seolah-olah Tuhan tidak menepati janji adalah kita sendiri. Kita sendiri yang lari dari Tuhan gitu. Ya bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita lari dari Tuhan? Kita artinya kita lari meninggalkan berkat Tuhan kan gitu. Nah, jadi dalam hidup saya tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu meninggalkan gitu dan tidak menepati janjinya gitu. Selalu dia menepati janji gitu. Kalaupun dia mengizinkan kita mengalami kesulitan hidup, dia membuat kita mengerti apa itu pergumulan dan bagaimana solusi yang dia berikan gitu. Kita mengerti. Seperti seorang ayah dengan anaknya yang begitu karib. Jadi gerak-gerik ayahnya, anaknya tahu. Oh ini ayah saya mau buat ini untuk sesuatu. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Maka Tuhan menempatkan diri sebagai orang tua, sebagai bapak. Bagi kita itu dia ingin menunjukkan dirinya, pribadinya gitu. Makanya seringkali orang menyebut bapak, tapi apakah mengerti sih apa sih maksudnya Tuhan bilang bapak itu apa? Gitu. Nah kita punya konsep percaya Tritunggal kan. Tapi bagaimana kita mengerti tentang kenapa Tuhan katakan dia Bapa gitu. Nah itu dia. Jadi di sini penting sekali ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita bagaimana? Dengan diri kita sendiri. Apakah ada keyakinan bahwa Tuhan menyertai? Jika belum ya maka belajar dan berupaya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti Yakub. Saya ulangi ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka berupaya untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baik itu secara supranatural maupun tidak. Maka ada orang mengatakan gini, gimana sih mendengar suara Tuhan itu? Karena Anda tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka Anda bertanya seperti itu. Kalau Anda punya pengalaman pribadi supranatural dengan Tuhan, Anda tahu suara Tuhan itu seperti apa. Ya. Mau Tuhan itu berbicara langsung lewat firman-Nya ataupun dia berbicara langsung kepada Anda, tahu kita. Gitu. Ya saya pribadi Tuhan berbicara berulang kali gitu. Cuma prinsip saya adalah saya tidak mau jadikan itu sebagai sebuah doktrin, mendoktrin orang dengan itu, enggak. Itu pengalaman pribadi yang tidak harus dijadikan sebagai doktrin, cukup menjadi sebuah kesaksian gitu. Tapi ada banyak orang juga menjadikan pengalaman pribadi itu sebagai sebuah doktrin. Jadi semua orang harus seperti itu, nggak bisa. Itu pengalaman spesial Tuhan dengan seseorang gitu, karena hubungan karib gitu.
Nah, ini yang penting ya. Jadi saudara-saudara yang tidak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, upayakan untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Entah bisa melihat Tuhan dengan kasat mata Anda, ataupun lewat mimpi, ataupun dengar suara Tuhan langsung, atau waktu membaca firman Tuhan lalu Tuhan bicara. Tahu teman-teman, kemarin saya buat konten tentang Paul Sang. Ya, bahwa apakah Tuhan, para nabi, rasul itu juga kurang ajar. Tahu enggak, sepanjang hari itu Tuhan bicara terus. Waktu saya pergi potong kayu, dia bicara terus. Buatlah ini, nyatakanlah kebenaran ini. Akhirnya pas saya karena enggak tahan tengah hari itu, pas saya lagi potong-potong kayu di bawah pohon, di hutan sana, saya enggak tahan. Langsung saya bilang, iya Tuhan, aku lakukan. Gitu. Aku lakukan. Nanti aku pulang, aku siapkan materinya, aku buat gitu. Gitu. Itu di bawah pohon langsung saya ngomong. Karena dari pagi sampai tengah hari itu ngomong terus gitu Tuhan itu kan. Ya udah, akhirnya udah Tuhan aku akan buat gitu. Nah, jadi kalau kita hubungan dengan Tuhan karib ya Tuhan bicara kita ngerti gitu. Nah, makanya ini belum lagi inspirasi untuk buat konten gitu kan. Biasanya saya begitu. Saya dengar Tuhan bicara dulu apa yang mau Tuhan ingin untuk saya buat gitu. Nah, ini penting bagi kita saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya apa? Kita punya pengalaman pribadi seperti Yakub, sehingga kita bisa meyakinkan orang lain gitu. Nah, sehingga ketika kita ya atau keluarga kita di dalam kesulitan, ya kita juga bisa katakan seperti Yakub bahwa Tuhan menyertai. Baik kita pribadi maupun ya keluarga kita gitu kan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita dari rema yang saya dapatkan dari ayat yang 5 dan 7 ini. Semoga ini berguna bagi kita maupun yang mendengarkan, agar punya keyakinan sebagai kepala keluarga, punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan selalu menyertai, dan kita bisa menguatkan keluarga kita sehingga mereka tidak risau. Bagi yang belum berkeluarga, ya yakinkanlah bahwa Tuhan menyertai Anda sehingga Anda pun bisa bersaksi kepada orang lain, menguatkan iman orang lain. Itu yang bisa saya bagikan bagi kita pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagi teman-teman yang ingin berbagi rema dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, silahkan. Masih ada waktu 20 menit. Ya, terima kasih Mudam untuk firman yang telah dibagikan pada hari ini. Ya, teman-teman silakan yang berbagi atau sharing pada hari ini boleh dibagikan. Bu Maya, Mas Agus, Mas David, Bu Lindsay, Ruth, Pak Andi. Silakan. Jangan malu-malu untuk wanita berbagi. Ya, selamat pagi kesiangan. Apa-apa Bu, masih pagi. Baru bangun. Saya mau berbagi. Silakan. Ya, jadi ya di ayat di bacaan kita kali ini memang jelas sekali ya perlakuan curang yang dilakukan oleh Yakub ini itu dilakukan dengan sengaja banget gitu loh, dan sudah berbuat curang pakai nama Tuhan lagi dan mengatasnamakan Tuhan ayahku itu. Waduh, benar-benar seorang penipu ulung ya kayak gitu. Tapi yang perlu kita pelajari pada hari ini, Tuhan kita itu adil. Kenapa? Karena pada saat berlaku curang, ini
untuk keturunan Yakub ya, yaitu bangsa Israel ketika berlaku curang atau melukai hati Tuhan, maka pada saat itu juga Tuhan itu menghukum itu pembuangan ke Babel itu. Kalau pada saat Yakub Tuhan waktu itu juga menghukum sih, juga ketika bergulat dengan Yakub akhirnya tulang pahanya ini dipukul ya istilahnya sampai terseleo ya. Itu peringatan bagi Yakub, makanya dia berganti nama menjadi Israel. Nah, beda dengan yang di sana. Yang di sana walaupun membunuh itu Tuhan itu tidak menghukum. Contohnya ketika seorang Yahudi yang bertanya dan tidak bisa dijawab, pada saat itu pedang terhunus dan membunuh pada saat itu. Tapi Tuhan Tuhannya itu tidak menghukum gitu, bahkan menegur pun aja tidak. Beda dengan kita, Tuhan kita adil. Ketika kita berbuat curang, maka Tuhan kita menghukum. Ketika kita berbuat yang baik di mata Tuhan itu memberikan anugerah, berkat dan kasih karunia. Itu yang patut kita syukuri sih. Jadi ya ini. Jadi Alkitab itu adalah kitab terbuka. Jadi memperlihatkan yang buruk, yang baik, yang jahat itu dibuka, ya, betul-betul dibuka. Nah, ini kitab-kitab yang layak untuk kita imani. Ya. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau sharing tentang ayat kita pagi ini. Belajar untuk mengungkapkan kebenaran. David. Oh, David lagi batuk ya. Sama tuh Om Bram juga lagi batuk-batuk, pilek. Ya, lagi sama. Musiman kali ya. Silakan. Iya, musim ngobrol. Iya, silakan. Berbagi. Masih ada wanita mau berbagi, Ruth, Rumaya kali yang mau berbagi. Silakan. Yang saya tertarik, Yakub itu apapun yang dia kerjakan berhasil oleh karena Tuhan yang menyertai dia. Bicara tentang menyertai, Tuhan kita adalah Maha menyertai. Tuhan Yesus berjanji ya di Yohanes 14. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan berikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji Tuhan Yesus itu tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, dia berjanji dan dia menempatinya. Kita merasakannya, kita mengalami penyertaan Tuhan ini. Ya, saya kira kalau kita yang dari mantan Islam kita tahu ya Saya selalu katakan Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup karena dia Tuhan yang menyertai, Tuhan yang ada, Tuhan yang merespon gitu loh. Ya. Karena itu dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, sementara Tuhan yang dulu itu Tuhan yang kita udah nangis-nangis, kita udah sakit, kita udah kesakitan, udah kayak apa, kita kita tidak ada yang bela, Tuhan tidak bela, siapapun tidak bela, ya, sehingga kita merasakan. Dan Tuhan yang Maha menyertai inilah yang membuat saya terutama ya kekeh untuk tetap ikut Yesus. Kalau seandainya kita yang terutama yang para mantan Islam ini tidak mengalami Tuhan yang Maha menyertai, ya mau ngapain? Apa bedanya dengan Tuhan yang dulu gitu kan? Nah, karena Tuhan kemarin saya nonton kesaksian seorang perempuan.
dia Kristen, ya Kristennya Kristen dari lahir, gitu-gitu aja hidupnya gitu kan, kekristenannya. Dia jatuh cinta kepada teman seberang, dan sejak saat itu barulah dia bertanya, kok begini Tuhannya. Nah, dia mulai bertanya-tanya, jadi Tuhan yang benar tuh Tuhan yang mana? Mulai dia bergumul, dia mencari, bahkan akhirnya dia mendapatkan jawaban bahwa ternyata Tuhan yang benar Tuhanku yang dulu gitu loh, Tuhan Yesus. Ya, dengan segala tantangan yang dia hadapi, akhirnya dia kembali ke Kristen. Kesaksiannya luar biasa. Jadi kalau ada orang Kristen nih yang kadang saya ada teman Kristen yang mengatakan, emang kayak apa sih dia maha hadir menyertai gitu, Tuhan berbicara kayak apa sih? Saya bingung ada orang Kristen ngomong kayak gitu, bingung jawabnya gitu. Kok bisa ada orang Kristen nggak mengalami Tuhan yang maha menyertai? Itu menurut saya aneh, ya aneh. Rugi kalau kita punya Tuhan yang maha menyertai dan kita nggak mengalami itu ada sesuatu yang nggak beres dalam dirinya. Itu. Iya, pertanyaannya tadi, bagaimana Tuhan berbicara itu seperti apa sih? Ya, saya punya pengalaman waktu saya pulang tengah malam di waktu di Kalimantan masih lajang ya. Saya pulang pelayanan itu tengah malam sekitar jam-jam 1 lah. Jadi pulang terlalu capek karena saya bawa longboat sendiri. Jadi capek langsung nggak sempat doa gitu, langsung duduk begini langsung lelap gitu. Tiba-tiba dalam alam roh itu ada yang nampak. Tapi habis itu kok sadar gitu kayak, saya sadar. Saya lihat ada suara ngomong gitu, itu orang sakti. Saya tengok itu, oh ada orang di tengah antara plafon dengan lantai. Sakti juga ya. Jadi suara itu ngomong, pergi ke sana, ngapain? Ku bilang gitu. Ya pergi menyembah dia katanya, sujud sama dia. Jadi saya berdiri gitu. Nah waktu saya berdiri mau jalan, ada yang pegang tangan saya dari belakang terus ngomong, jangan ke sana gitu. Kaget saya kan, langsung saya sadar gitu. Wih, suara siapa tadi? Cari-cari. Terus habis itu ku cari orang tadi, hilang dia. Jadi gini, suara Tuhan itu seperti apa? Ya seperti manusia biasa inilah. Suaranya seperti kita ini. Itu. Cuma suara waktu yang saya dengar itu suaranya agak besar ya. Suaranya agak besar gitu. Berwibawa sekali gitu. Langsung pegang tangan dan bilang, jangan ke sana. Gitu. Jadi Tuhan itu dengan kreatif ya. Besok semoga kita bahas itu ke lanjutannya tuh. Jadi ya Tuhan itu ngomong itu jelas. Nah itu tadi, cuma Bu Maya bilang tadi, orang Kristen kan tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Iya, memang hanya orang lahir baru lah yang punya pengalaman. Saya melayani orang lahir baru banyak sekali dan saya suka, sering saya bilang gini, semoga 1-2 hari kita dengar cerita pengalaman pribadi ya dari Bapak atau Ibu. Benar, 2-3 hari mereka nanti cerita tuh. Ya, ada seorang ibu dia cerita pas 3 hari lewat lah, hari Minggu dia datang. Ini Pak Bram, saya mau cerita nih Pak Bram, nilainya bagaimana? Saya dibawa oleh Tuhan melewati sebuah lereng gunung, jalannya itu cuma hanya 1 orang bisa lewat. Jadi kalau mau orang lain dari depan mau lewat itu kita harus menyingkir ke pinggir, orangnya lewat dulu baru kita jalan lagi, nggak bisa bersamaan gitu. Nah di bawah itu jurang bebatuan gitu. Nah keluarga saya ada di sana di bawah jurang sana semua katanya. Nah, akhirnya sampai saya di puncak gunung gitu. Nah, gimana itu Pak Bram, makna daripada penglihatan saya itu? Oh, nah saya cerita dan benar apa yang dialami itu dia alami, apa yang saya sampaikan itu dialami beneran.
wah apa yang dikatakan Pak Abraham itu betul, saya alami. Iya, itu. Karena itu pengalaman pribadi yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Gini loh, kamu akan alami seperti ini loh. Nah begitu juga dengan suaminya. Kalau suaminya lain lagi, dibawa sampai ke awan-awan, terus dia lihat di bawah itu. Tapi keluarganya semua ada di bawah dan minta tolong. Ayo sama-sama dengan kami, bawa kami juga. Ya gimana mau bawa? Saya sudah di atas katanya. Nah, lalu dia cerita, Tuhan kasih pengertian sama saya untuk sampaikan ke mereka gitu. Jadi itulah orang kalau sudah lahir baru pasti punya pengalaman pribadi. Maka seseorang kalau lahir baru terus tidak punya pengalaman pribadi dipertanyakan tuh. Itu karena pasti Tuhan datang dengan dia punya cara sendiri untuk memberikan pengalaman pribadi kepada kita untuk meyakinkan kita bahwa aku ada loh, aku ini ada loh. Itu bukan sekedar teori yang disampaikan oleh pendeta-pendeta lewat mimbar. Enggak, aku ada dan aku mau pengalaman pribadi dengan kamu gitu. Jadi teman-teman kalau belum punya pengalaman pribadi ya berdoa sama Tuhan supaya kalau bisa ya punya pengalaman khusus gitu loh dengan Tuhan gitu. Bukan hanya keyakinan terhadap firman gitu, tapi ada pengalaman unik gitu loh. Nah, mungkin itu sih tambahan dari saya. Silakan Bu Maya, tinggal 7 menit. Kita tutup. Ya, kita akhiri aja dulu ya dengan satu pujian. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pagi hari ini. Oleh kemurahan-Mu membangunkan kami untuk bersatu bersama di pagi hari ini. Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Mari Bapa, berkatilah hidup kami sepanjang hari ini sebagaimana yang Engkau kehendaki. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, bimbingan Roh Kudus turun dan melimpah atas hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Amin. Pagi. Oke. Terima kasih Om Bram, terima kasih Bu Maya. Sama-sama Ibu. Tadi Kejadian 29 ayat 31 ya Pak Bram? Bukan Bu, Kejadian pasalnya yang